Itu kan berawal dari memperhatikan atau ikro atau membaca 5 unsur alam. Nah, keseharian kita pun jadinya memahami hukum alam gitu, hukum semesta. Jadi kalau untuk saya itu secara komprehensif kegunaannya bukan hanya untuk kita bisa memahami diri sendiri, tapi memahami pasangan, anak. Kalau kita lagi ada klien, memahami klien. Kemudian ada situasi kita jadinya juga melihat, oh secara hukum alam, ya misalkan air elemennya mengalir bebas, mobile, fast moving, mungkin bosenan, itu semuanya terrepresentasikan. Dan jadi kita awareness-nya tuh dari, gimana mau bilangnya, dari A sampai Z gitu. Maksudnya kita awareness-nya jadi selalu dalam keadaan awareness, karena semua sebenarnya mencerminkan si hukum semesta atau hukum alam tersebut gitu. Kalau untuk saya mikir gitu. Kalau misalnya dari yang sudah konsul itu minta dibaca pace gitu, itu kan biasanya nama nggak sih? Tanggal lahir aja ya? Nama sih terserah ya. Cuma kalau namanya random banget nanti saya nge-save-nya susah. Tanggal lahir sama jam. Sama jam. Nah itu biasanya perubahan apa yang bisa didapetin teman-teman yang sudah dibaca? Kan kalau yang basic pertama kali orang biasanya memulai dengan dia mengenal dirinya. Jadi namanya life destiny reading ya. Life destiny reading itu memahami karakter diri, memahami potensi. Kadang-kadang orang nggak aware dengan potensinya, atau sebenarnya bisa jadi dia di masa kecil dia mungkin menyadari potensinya, tapi sejalan dengan pengalaman entah pernah ada yang merendahkan, ada yang membuat self esteemnya jadi kepercayaan dirinya jadi hancur dan sebagainya, sehingga dia jadi lupa kalau dia benernya punya potensi itu. Nah, dengan kita gali, ini terlihat yang potensinya tuh di sini loh. Tapi bukan nggak mungkin, ada lemahnya juga ya kan, setiap orang pasti ada plus minusnya. Nah, yang lemahnya juga ada. Nah, kalau ada di bagian yang lemahnya, kan kita suka melihat sosok orang ya, kok dia kayak nggak tahu diri ya, maksudnya misalkan ngomong nggak bagus tapi tetap maksain ngomong gitu ya, atau enggak dia mimpin tapi sebenarnya zolim. Nah, sebenarnya mungkin dia nggak memahami kelemahannya. Nah, yang kita fokus adalah kita bangkitkan kekuatan orang tersebut dengan kesadaran, sehingga yang tadinya kita kayak tutup mata untuk jalan di jalanan menuju tujuan, nah ini kita seperti ada senternya dari kanan kiri ngasih tahu, lu lewatnya lewat sini loh gitu loh. Itu kan bener memudahkan ya. Nah nanti teman-teman di belakang di akhir segmen nanti bisa konsultasi ya dengan nyebutin tanggal lahir dan jamnya gitu kan. Tapi aku belum dapat wifi nih. Lupa tadi belum sharing. Nanti aja deh, nanti kan kita ganti dulu ya. Nah kemudian ini Ci, prinsip dasar di balik sistem pace ini sebenarnya gimana? Prinsip dasarnya jadi gini, basic pertama kalinya 5 elemen alam ya. Jadi kayu itu menunjukkan, ini simple banget ya, menunjukkan tumbuh sesuatu yang selalu bertumbuh. Jadi kalau orang kayunya itu strong atau kuat di elemen kayunya, dia keinginan untuk memperbaiki atau self growth-nya itu tinggi gitu ya. Tapi kelemahannya biasanya ya dia kalau yang kayunya yang dia itu agak susah, keras kepala, nggak gampang lentur dibengkok-bengkokin. Tapi kalau kayunya yin malah ada kecenderungan cunning ya, licik ya, karena kayak tanaman merambat gitu ya. Nah itu kalau kayu. Kemudian kayu ada api lagi. Api itu biasanya juga orang yang menggebu-gebu, semangat segala. Tapi mungkin jadi emosional juga. Tapi emosional juga punyanya air juga, elemennya air. Jadi dari api kemudian jadi tanah. Tanah itu biasanya kalau tanahnya yang seperti gunung, orangnya mungkin bisa dipercaya tapi agak mager karena kan gunung nggak jalan-jalan gitu ya. Stagnan gitu ya. Stagnan. Terus kalau dia bikin decision atau dia bikin keputusan atau dia bikin output agak lamban. Nah, itu kan kita sebenarnya sesimpel-simpel, selemah-lemahnya iman kalau saya bilang belum bisa belajar pace yang rumitnya, tapi udah tahu bagaimana mendapatkan natal chart bagian kelahiran, kan itu online dari mana aja bisa ya. Ketik aja pace calculator free gitu. Minimal dengan ngelihat kayu atau tanah apa segala gitu ya. Nah itu kalau tanah, dia bikin keputusan lambat. Jangan kita push, jangan kita dorong orang yang memang kecenderungannya bikin keputusan lamban.
untuk buru-buru bikin keputusan, atau yang intuisinya tidak kuat jangan menggunakan berdasarkan gut. Jadi dia benar-benar harus pakai data gitu. Nah itu kalau kita kenal kan, oh gue yakin banget nih intuisi gue mantep banget. Sekarang ada feeling nggak enak, kita dengerin intuisi kita. Iya. Jadi kepake banget. Terus air itu pemikir, senang kebebasan gitu ya, senang mobile, senang jalan-jalan. Tapi kalau udah emosional juga parah banget. Air kalau ngamuk juga kayak tsunami. Nah yang terakhir metal kalau yang itu seperti kapak gitu ya, senangnya kerja keras gitu. Semakin dia kerja semakin bagus hidupnya. Kalau metal yin itu kayak perhiasan, cantik-cantik, kadang-kadang delegate, nyuruh-nyuruh orang, delegasiin. Tapi orang lain juga pada senang kayak memuja dirinya gitu. Nah itu semua kan simple. Kalau kita banyak membaca alam, kita bisa melihat korelasinya sedemikian jelas. Tapi memang hitungannya kalau untuk baca pacenya orang, ya hitungannya banyak sih, rumusnya banyak. Cipem, kalau di Jawa itu kan misalnya mau menikahkan anak gitu ya, ada hitung-hitungannya untuk mencari hari baik karena diyakini bahwa hari pernikahan itu akan menentukan jalan hidup putra-putrinya gitu kan kira-kira ya. Nah, terus misalnya mau beli sesuatu gitu, itu juga ada tanggalnya yang dipilih gitu, benda-benda yang berharga gitu. Terus kemudian pindah rumah juga sama. Nah, pace itu apakah juga menyentuh sampai ke situ? Banget. Ini saya baru Jumat kemarin ya. Saya kebetulan MOU signing dari pihak yang UI ya, kan saya ada di Pusat Riset Ketahanan Nasional UI. Kliennya itu kawan saya juga, dia mungkin bukan pakai pace tapi dia juga pakai numerologi. Dan kita sama-sama, Pem, mau signing tanggal berapa? Gini, lu cek dulu di pace. Saya cek ya. Karena ada yang namanya, jadi kalau orang bilang semua hari baik, itu sebenarnya gini, ada hari yang cocok untuk bikin bisnis baru, ada hari yang cocok untuk memulai perjalanan, ada hari yang cocok untuk membungkus apa yang udah kita kerjain, ada hari yang misalkan cocok untuk lay low ya, lay low tuh pasif dulu, jangan. Nah itu energi, kan ini energi ya, kita bicara energi. Kalau bagi yang tidak mau percaya energi, ya nggak apa sih. Tapi memang selain dari yang kita mata dan indera kita bisa melihat atau menangkap, itu banyak banget yang kita nggak bisa tangkap dengan indera. Tapi it works, itu signifikan memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk di dalam semesta gitu. Nah, jadi kalau kita bicara energi, kayak misalkan meditasi di bawah bulan purnama. Kenapa gitu kan? Karena bulannya lagi deket, energinya beda gitu. Ada yang bisa bilang chaos ke emosional, ada yang bisa bagus untuk terhubung gitu kan. Jadi sangat bisa untuk nentuin tanggal. Nah, contoh boleh saya tambahin ya. Sekarang ini saya lagi tengah ngerjain nih. Jadi ada klien yang bener yang kreatif kliennya nih kalau kayak gini. Kalau saya boleh bilang klien itu hamil dengan keadaan mau melahirkan sekitar November Desember. Ada range-nya kan. Kalau perempuan hamil kan nanti dokternya bilang perkiraan walaupun sesar ya, walaupun sesar perkiraan tanggal 29 November sampai 9 Desember kalau nggak salah, ada 10 hari. Terus Ci, tolong dong cariin momen yang paling baik untuk melahirkan. Nah itu benernya kan satu hari aja ada 12 elemen ya, walaupun 24 jam tapi 12 elemen. Jadi ada 10, bisa 200, bisa 120. Tapi kita persempit, kita bikin shortlist. Jadi hari ini skip, udah nggak bagus elemennya, skip, tinggal sisa 2-3 hari. Yuk kita elaborasikan lagi lebih ke dalam, jam yang mana yang membuat lebih harmonis, hasilnya bagus. Mungkin sah-sah saja karena itu bagian dari ikhtiarnya si orang tua untuk anaknya, untuk kehidupan anaknya. Tapi sebenarnya masih menjadi pertanyaan juga untuk saya adalah, bukannya soulnya itu kalau terkait dengan karma dan kelahiran kembali, dia sudah taken kontrak di atas kalau ya udah gue mau milih orang tua yang ini, soul yang mana gitu. Nah sehingga nanti kita lihat nih ya, sekarang masih lagi tengah dikerjakan. Saya udah bilang, bisa jadi kita udah tentukan, bisa ada ketuban pecah sebelum waktunya, bisa ada dokternya misalkan datangnya terlambat, padahal kita udah janjian jamnya berapa jam sesar. Tapi itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, karena semuanya itu bisa dihitung. Nah, kalau misalnya
tadi kan udah dijelaskan gitu ya. Kalau di orang Jawa kan bisa untuk menentukan tanggal lahir pernikahan dan seterusnya. Kalau Cipem ini kan lebih modern gitu ya. Misalnya ini nih cocok gak sih untuk memulai usaha yang baru gitu kan ya. Oh biasanya jangan dulu, nanti aja mulai bulan depan ini, seperti itu Ci. Iya bisa. Apalagi case-nya yang konsultasinya seperti apa aja? Jadi mau nikah, misalkan, ya kalau cowok kan benernya mau nikah mungkin selama dia punya pacar gitu, selama dia ngelamar ya udah jadi aja ya. Oke. Tapi pas kita cek, jangan dulu, nggak bagus gitu. Iya. Atau kayak kemarin benernya saya juga bacain ada tawaran orang kerjasama bisnis ya. Pas saya buka, bisa jalan, tapi lebih ke kamu yang akan memproduksi mereka, dalam arti mereka akan mendapatkan benefit dari Anda gitu ya. Ya terserah kalau mau dilanjutin, bisa jadi lama-lama kita tergerus gitu, capek, lelah dan segala macam, keuntungannya lebih banyak untuk si pihak sana. Tuh, soalnya pace itu kan nggak cuma pace. Kalau yang kita bicara namanya Cimendunja, itu berawal dari ilmu I Ching ya, namanya I Ching tuh Yi Jing, itu kuno banget, ancient banget. Nah, itu asal muasalnya untuk hitungan-hitungan ini semua juga itu sangat bisa dipakai untuk ilmu perang kalau dulunya. Kalau dulu kan perang beneran tembak-tembak di kapal apa gitu ya. Nentuin hari perang supaya menang gitu ya. Oh iya, dinasti Tiongkok zaman dulu gitu. Makanya di sampingnya raja pasti ada penasehat metafisik ya. Jadi oke, kita mau perang nih. Pertama kita mau nyerangnya di jam berapa, tanggal berapa, pagi, arah kemana. Yuk kita lemparin. Nah itu kisah-kisah yang konon dari buku-buku kitabnya I Ching dan segalanya. Itu ternyata nanti benar di saat itu tato angin berarah kemana, dan itu bisa bikin yang mungkin bom yang mereka lempar kecil, tapi ternyata apinya jadi kemana-mana. Nah itu kan perang zaman dulu. Kita kan udah melalui zaman zolim, walaupun di belahan bumi lain ada yang masih perang ya. Nah tapi hari-hari kita dealing sama orang, bahkan kita suami istri itu bukan kita mau bilang itu perang juga gitu. Jadi gimana ya supaya saya karakternya begini, suami begini, terus kita harmonis gitu. Oh ternyata melancarkan aksinya di sini bisa dibaca juga. Oh gitu. Bisa banget. Kayak mau presentasi ke klien nih, pas saya lihat ya kan bisa diintip ya klien tanggal lahirnya berapa, mungkin jamnya nggak ada. Oh orang ini senengnya kalau kita bawa mengalir diskusinya tuh arah kemana. Ada orang senangnya pakai otak kanan banget, ada yang senang pakai otak kiri banget gitu kan. Anak diajak berimajinasi lebih seneng gitu. Nah itu kan benernya sangat applicable untuk keseharian, untuk bisnis, untuk relationship, untuk kesehatan, macam-macam deh. Nah, aku ada pertanyaan menarik nih, baru muncul nih ya. Siap. Jadi gini, aku nggak tahu nanti teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi sekarang teman-teman itu pada gandrung semua sama yang namanya kualifikasi Piala Dunia gitu ya, Indonesia. Yang kemarin ya kita merasa semuanya, seluruh fans timnas ngeri-ngeri sedap gitu ya, dicurangi dan lain sebagainya gitu ya, yang waktu lawan Bahrain gitu. Nah, bisa nggak sih dengan Pace ini mungkin bisa dilihat dari keberuntungan coachnya, pelatihnya Sintayong, atau keberuntungan ketua PSSI-nya gitu. Nah, di tahun depan gitu ya bisa lolos Piala Dunia di Amerika apa enggak gitu. Nah, itu bisa nggak sih dideteksi? Bisa ya? Itu misalkan yang tadi itu udah bisa pertanyaan ya, timnya kan udah spesifik kan, timnas yang berapa, yang apa, tipe apa gitu, apakah bisa lolos untuk ke kemana gitu ya. Itu udah satu pertanyaan tuh, kita langsung plot chartnya gitu. Cimen jangan sekarang lah ya. Maksudnya kita langsung plot chartnya, itu bisa langsung dibaca. Karena kalau udah itu pakai cimen ya, bukan pakai pace. Cimen itu kita nanti ada 9 kotak gitu ya, 3x3 gitu. Itu nanti ada mengenai self-nya si orangnya, apa yang terjadi dengan diri dia. Oh ini orang udah keren banget, bagus, tapi mungkin kurang apa, disiplin dalam latihannya kah, tim berarti ya, atau ada konflik internal, atau ada apa, itu nanti terbaca. Kemudian kemenangan ada di mana. Kalau untuk orang nyari kerjaan, kita nyari open door, atau kita nyari kekayaan dan lain sebagainya yang bagus-bagus, itu nyari life door namanya ya, door pintu ya.
Nah itu apakah si door-nya, si open door atau live door itu producing tempat yang self tadi? Kalau ada pertanyaan, saya kira-kira dapat nggak ya kerjaan ini gitu ya, pas kita buka ya ini dapat lah, atau bahkan wah ini udah pasti orangnya udah senang, misalkan bosnya udah senang, itu tuh kelihatan di situ. Atau jangan deh, mendingan situasinya nggak menyenangkan nanti kantor itu. Nah kalau untuk ini juga bisa kayak gitu, akan potensi kemana? Iya kan, ini kan kalau misalnya urutan 1-2 kan kita nggak ini ya. Kalau 3-4 kan masih mungkin untuk lolos untuk putaran selanjutnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti lah ya, habis nanti kita bicarakan supaya kemudian teman-teman wah luar biasa itu. Saya pernah ada cerita di sini kalau nggak salah, karena anak sama suami saya yang senang bola. Jadi anak saya tuh dia di Australia kan tinggalnya. Mama coba malam ini yang menang siapa? Terus ya itu nanti terbuka jawabannya tuh gini, negara yang misalkan agraris gitu, atau negara yang lebih posisinya lebih di selatan dibandingkan lawannya gitu ya. Nah kalau saya karena nggak seneng bola kan, jadi nanti mereka sendiri yang interpret, oh berarti ini dong gitu ya, oh berarti ini dong gitu ya, sekitar mungkin 70%-an gitu ya, bener lah ya. Ya ayo dong Ci, Indonesia sama Cina dong Ci. Ayo dong Ci, ini teman-teman pada nunggu semua ini, gimana nih? Nanti segmen 2 ya, segmen 2 ya. Oke Ci, aku kembali ke Pace. Oh, itu kali Buka dulu dong. Apa sih bedanya Pace ini dengan astrologi gitu? Oh oke. Nah, misalnya astrologi dari barat gitu kan? Astrologi dari barat ya. Ini saya menjawab dengan kapasitas saya tidak mempelajari astrologi secara mendalam ya. Ya, jadi nanti takutnya ada yang paham astrologi bilang saya sok tahu lagi. Jadi kalau yang saya pahami, makasih Mas. Kalau yang saya pahami, astrologi itu dia melihat perbintangan kan. Jadi sebenarnya dia juga sama seperti Pace basic awalnya nih. Hanya saya nggak paham di astrologi yang dari barat itu, apakah mereka membukukan sedetail yang Chinese metafisik ini, yang metafisika Tiongkok ini. Kalau metafisika Tiongkok menurut saya mereka tuh seperti konsep big data, semua dikumpulin, kalau elemen ini ketemu ini, elemen ini ketemu ini, hasilnya apa dalam hal karakter, dalam hal kejadian, dalam hal semesta, apa gitu ya. Nah, astrologi apakah serapi itu pembukuannya pada saat dulu di zaman kuno? Itu satu. Terus kedua, kalau di aplikasi sekarang yang terlihat ini kan hanya zodiak ya. Zodiak tuh kita hanya bicara bulan. Nah, sementara kalau di Pace itu namanya Pace ya, jadi 8 elemen, 8 karakter itu ada 4 pilar, tahun, bulan, hari, sama jam. Nah, jadi semua itu nggak ada yang kebetulan, nggak ada, oh oke, sama-sama lahir bulan Mei, memang kita mungkin ulang tahunnya sama-sama bulan Mei misalkan ya, tapi Mei-nya Mei tanggal berapa, Mei-nya Mei tahun berapa, itu udah beda lagi elemennya. Nah, sehingga menjadi ilmunya lebih detail, lebih robust, lebih dapat diandalkan kalau yang metafisika Tiongkok gitu. Tapi pernah nggak sih, karena kan mungkin udah lama banget untuk menangani klien-klien gitu ya. Oh biasanya kalau tanggal lahir segini, bulan segini tuh hidupnya lebih baik kayak gitu, sampai sebegitunya nggak sih, sampai niteni kayak gitu nggak sih kira-kira? Ini wong golongan orang yang menengah ke atas kayak gitu nggak sih kira-kira? Gimana tuh pengalamannya? Sebenarnya itu agak relevan ke yang saya lagi bikin ini, yang orang mau melahirkan ya. Kalau yang selama ini kan orangnya udah hidup nih, orangnya udah hidup, dia yang bertanya, atau orang nanyain pasangannya, orang nanyain anaknya dan lain sebagainya. Nah kalau ini kan orangnya belum lahir ya, tapi dari opsi sekian hari. Sekarang yang kita kalau menentukan kelahiran misalkan, tahunnya kan nggak bisa diubah-ubah ya. Namanya ibunya udah lagi hamil, sekarang bulan ke-7 atau bulan ke-8 katakan gitu. Berarti kan tetap antara 2004 misalkan atau 2024 atau 2025. Tahun berarti nggak bisa dikutak-katik pilar tahun. Pilar bulannya paling ada range-nya. Dokter kan pasti bilang ya cuma range tanggal segini sampai tanggal segini, nggak bisa cepet-cepet banget, belum mateng bayinya atau udah lewat gitu ya. Nah, yang bisa kita kutak-katik itu kan hari sama jam. Hari sama jam. Sementara kalau kita ngomongin pilar tadi ada 4 ya, tiap elemennya
ada yang konflik, ada yang berkombinasi menghasilkan sesuatu yang bagus, ada yang jadi ya, pokoknya yang sesuatu yang negatif-negatif. Ada punishment, kayak hukuman istilahnya gitu ya. Jadi ada istilah-istilahnya destruction. Nah, yang kita cari adalah yang paling minim punishment-nya misalnya negatifnya, yang paling minim konflik negatifnya. Dan ada beberapa, kita bilangnya day master ya, di pilar hari, ada beberapa tipe itu yang misalkan sangat pintar atau sangat blessed dalam hal kekayaan gitu. Jadi bisa, cuma balik lagi, kita nggak bisa dapat orang sempurna. Segimanapun mau ditata kelola, mau direkayasa, nggak mungkin sempurna. Cuma nanti silahkan pilih yang mana yang paling mending. Paling nggak itu juga kalau semesta menyetujui. Probabilitas untuk kemudian hidup menjadi lebih baik itu semakin tinggi gitu ya, dengan diatur seperti itu gitu. Tapi itu pun juga tergantung semesta menyetujui apa enggak. Exactly. Gitu. Tapi kalau saya percaya gini, waktu anak saya 1 ya, waktu saya hamil, itu bener-bener literally 9 bulan setiap saya selesai sholat tuh saya rinci gitu. Saya pengen anak yang misalkan dari penampilan dulu ya, matanya ngikutin bapaknya, alisnya ngikutin bapaknya, mungkin yang ngikutin saya cuma dagunya aja sama kulitnya. Saya bilang, terus pas bagian bibir terserah ya Tuhan gitu ya. Itu dulu tuh, itu ya berarti saya tahun berapa tuh ya. Nah, terus karakternya ngikutin siapa, misalkan kesabarannya ngikutin siapa, itu saya ulang sehari 5 kali selama 9 bulan. Nggak ada yang meleset. Jadi kalau semesta menyetujui istilahnya kayak gitu. Aku tertarik dengan statement terakhir itu gitu ya, karena banyak temen yang mengalami seperti itu kan. Minum dulu, Ci. Nah, misal gitu ya, aku kan ini temen udah nikah gitu ya, aku nanti pengen loh punya baby kembar gitu ya. Nah, tiba-tiba aku ingat loh, dulu kan dia waktu nikah bilang pengen baby kembar gitu kan, pengen punya anak. Loh kok bisa kejadian gitu kan, seperti Pem tadi bilang juga sama gitu, anaknya presisi gitu. Nah, pengalaman temanku, bahkan wajah dari istrinya itu tuh persis dengan bayangannya. Apa yang bisa kita ambil dari real case seperti itu? Mungkin itu yang disebut manifestasi ya. Mungkin itu yang disebut manifestasi. Pertama, niat. Kalau menurut saya pertama niat. Niat kita apa? Itu part of kita sayang sama anak. Kita pengen orang tuanya nih ada kekurangan, ada plus minusnya. Semoga kamu terlahir itu nanti mendapatkan lebih banyak gabungan dari kombinasi positif dari kami masing-masing orang tua. Ya, jadi niat penting ya, karena semesta nanti bicaranya kan energi, bicaranya rasa, ngaji raso ya. Nah, itu satu. Terus kedua, kalau itu memang kita yakini, jadi apalagi kalau udah paham meditasi atau sering hening, membayangkan secara vividly itu apa ya? Jadi kita hening itu kita udah terhubungnya, kita udah pindah frekuensi. Kemudian yang kita bayangin itu kejadian dan perasaan kita kalau ternyata itu terwujud. Yes. Itu jadi banget, dan itu bukan cuma urusan order kalau mau bilang order, bukan cuma urusan minta ke Tuhan anak kita seperti apa. Untuk macam-macam itu bisa digeneralisir sesuai dengan basic need kita gitu kira-kira ya. Tapi balik lagi, jangan masukin ego. Nah, itu berarti perlu banget berkesadaran secara spiritual supaya kita tuh disetir oleh apa, higher powernya kita tuh apa gitu. Oke. Higher powernya kita tuh apa gitu.